Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, izinkan The Bruno untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan umur tanaman. Karena ada beberapa sahabat The Bruno yang mempertanyakan tentang umur tanaman, mulai dari umur di bibitan, kemudian umur di lapangan, umur produktif. Maka kita akan membahas satu persatu, yaitu pertama adalah umur bibit. Bahwa umur bibit yang ideal untuk ditanam di lapangan itu adalah memiliki rumus 12 bulan plus minus 3, yang artinya adalah yang paling ideal itu adalah 9 bulan sampai 15 bulan. Hal ini dengan tujuan dasarnya adalah supaya sudah melewati masa yang melewati masa akhir genetik di vegetatif, itu sudah selesai di bibitan. Karena kalau kita menanam di usia 6 bulan ya mungkin saja, tapi mungkin saja belum pecah daunnya ya, kadang-kadang ada. Hal ini sangat rentan terhadap afkir juvenil yang mungkin terjadi di bibitan. Yang kedua, di mana 9 sampai 12 15 bulan ini bahwa rata-rata akar sudah mulai tembus melewati polybag yang nanti mungkin tidak akan banyak stresnya. Jadi kalau misalnya terlalu muda kok ya berpengaruh buruk ya. Kadang-kadang misalnya pada usia 6 bulan di mana bahwa akar belum tembus, terkadang akarnya masih bola tanahnya akan sangat mudah pecah. Kemudian kalau stres ya asal tidak tidak pecah sih ya nggak stres, tapi kalau kurang padu gitu ya. Jadi umur yang sesuai yang siap tanam itu adalah di 9 bulan sampai 15 bulan. Umur yang terlalu tua juga faktor stagnasi akan mungkin terjadi pada bibit yang mau kita tanam di lapangan, sehingga diusahakan umurnya adalah 9 sampai 12 bulan dengan catatan perawatannya normal. Perawatannya normal itu seperti apa sih? Bahwa bibitan itu dihitung adalah mulai dari menanam kecambahnya. Kecambah ditanam baik di polybag kecil selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan ke polybag besar. Lah nanti sampai umur 9 bulan sampai 12 bulan udah siap ditanam di lapangan. Atau kebalikan tidak pakai double stage atau single stage saja. Kecambah ditanam pada polybag yang langsung besar ya, tetap umurnya sekali lagi adalah 9 sampai 15 bulan adalah umur yang sangat relevan untuk bisa ditanam di lapangan. Umur terlalu tua misalnya sampai 18 bulan, maka jumlah akar yang tembus terlalu banyak sehingga perlu treatment supaya tidak stres itu. Sehingga dengan 9 sampai 15 bulan adalah sangat ideal. Ini adalah rumus di perusahaan sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bicara tentang umur tanaman di lapangan. Umur tanaman di lapangan begitu tanaman kelapa sawit ditanam di lapangan, mau berapapun umurnya, sekali lagi mau berapapun umurnya. Misalnya kita memiliki bibit usia 9 bulan di bibitan, ada juga yang satunya 15 bulan di bibitan. Jadi penghitungan umur tanaman di lapangan adalah dimulai ketika dia masuk lubang. Jadi kalau misalnya kita punya bibit seumur 9 bulan, kemudian satunya ada 15 bulan, begitu dimasukkan ke dalam lubang maka perhitungannya adalah 0 bulan, Mas. Jadi 0 bulan di lapangan. Jadi hal ini sangat penting untuk menghitung panen perdananya kita itu kapan, masa kastrasinya seperti apa dan sebagainya. Ini harus penting, harus dipahami. Bukan menghitungnya dari bibitan, tapi begitu dia letakkan plek di lubang tanam maka penghitungannya adalah 0 bulan. Seberapapun tua, seberapapun muda bibitnya adalah 0 bulan penghitungan dari umur tanaman di lapangan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap faktor kastrasi yang step by step ya, yang nanti misalnya kita mau panen 26 bulan, maka dari 0 sampai 15 bulan semua bunga jantan dan bunga betina dihabisi. Di usia 16 bulan maka yang ditinggal jantannya yang betina dihabisi sampai umur 20 bulan. Masuk 21 bulan sampai 26 bulan ya tetap dibiarkan. Umur tanaman akan menjadi sangat penting bagi kita sebagai seorang petani kelapa sawit ketika kita mengestimasikan beberapa pekerjaan, salah satunya kastrasi itu tadi, atau malah pemupukan itu sendiri. Karena bahwa di dalam skala pupuk misalnya pemupukan 1 bulan
itu mau pakai pola NPK ataupun pola tunggal, sama-sama kita menggunakan 100 gram urea misalnya. Ya, jadi kita harus tahu dulu umurnya. Begitu cepleke di dalam lubang tanam, maka itulah yang namanya umur 0 bulan di lapangan. Karena bahwa proses apalagi rekomendasi beberapa bapak-bapak dari PPKS sendiri memang 0, 3, 5, 8, 12 bulan setelah tanam di lapangan ini akan menjadi sangat penting ketika kita mau mengetahui umur tanaman di lapangan itu sendiri. Dan usahakan bagaimana bahwa ketika mau 9 bulan sampai 15 ataupun 15 bulan bibit yang ditanam, maka panen perdananya tetap perhitungannya adalah 0 bulan. Artinya bibit 9 bulan ditanam di lapangan sama bibit 15 bulan ditanam di lapangan yang sama-sama nanti menjadi 0 bulan, panennya ya relatif hampir sama, yaitu adalah 26 bulan. Kecuali memang bibitnya terlalu tua yang bibitnya sampai mbah bibit sampai 3 tahun 4 tahun yang akarnya sudah semakin berkurang, maka yang terjadi adalah terjadi stagnasi yang panjang, maka biasanya umurnya akan berkurang. Artinya bahwa umurnya akan relatif nambah. Jadi panen perdananya bukan 26 bulan lagi, mungkin bisa sampai 28, bisa sampai 30 bulan. Karena faktor stagnasi yang mungkin terjadi pada bibit tua itu sendiri. Tapi kalau bibit 9 bulan, kemudian 15 bulan, umurnya sama, nanti panen perdananya di 26 bulan ya hampir beda-beda tipis. Mungkin dapat dikatakan sama lah gitu. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang umur, yaitu adalah umur produktif. Tanaman kelapa sawit memiliki umur, kalau dalam teoritis ya adalah 25 tahun ya. Masa produktifnya adalah 25 tahun pada tahun, namun kenyataan yang ada di lapangan itu ada yang 30 tahun, 35 tahun, namun ada juga yang 22 tahun sudah produksinya sudah jong. Karena bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan dengan faktor-faktor yang membuat jong dari bibit itu sendiri yang harus direplanting sendiri. Kita nanti akan kita bahas. Tapi di umur produktif ini ada beberapa umur yang menjadi penting, yaitu adalah umur puncak kelapa sawit, umur puncak kelapa sawit. Kemarin mungkin di dalam vlog ketika kita mau membeli lahan itu kita membicarakan tentang umur puncak kelapa sawit itu berapa sih. Jadi kalau panen puncaknya artinya bahwa top produksinya itu berapa. Secara teoritis di 15 sampai 17 tahun yang yang nanti di 18 sudah mulai menurun. Secara teoritis, kenyataan ya kadang-kadang 18 juga masih dalam kondisi top performan dari bibit itu sendiri. Sangat tergantung dari perawatannya. Umur produktif ini akan menjadi patokan ketika kita juga tadi umur di lapangan tahu, kemudian umur produktif juga tahu. Ini akan menjadi patokan ketika kita mau membeli lahan. Sangat penting sekali. Jangan sampai kita membeli lahan murah di 20 tahun dalam kondisi rusak. Itu kayak buah si malakama. Apakah mau kita betulkan atau kita ganti? Ini menjadi menjadi kebimbangan tersendiri bagi kita sebagai seorang petani yang mau mengusahakan lahan yang sekian lama tertinggal misalnya. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan hal-hal yang menyebabkan umur tanaman produktif itu semakin cepat semakin umur produktifnya semakin cepat mati gitu ya. Jadi umur produktif semakin berkurang. Yang pertama adalah jarak tanam, Batu Brono. Jarak tanam yang terlalu rapat menyebabkan kondisi tanaman menjadi etiolasi atau meninggi yang cepat, kurus, pucat, dan lemah. Yang ini akan sangat berpengaruh terhadap ketinggian tanaman itu sendiri. Ketinggian tanaman sendiri kemudian ditambah dengan buah yang tidak ada, maka kecepatan meningginya akan sangat tinggi. Maka pentingnya memahami jarak tanam adalah untuk menghitung untuk umur produktifnya. Jangan-jangan di usia 17 tahun tapi udah kalau orang ngomong ngegrek langit, jadi adalah sangat sangat kita waspadai. Jangan sampai kita di usia 12 tahun saja sudah ngegreknya udah sambung bertingkat-tingkat. Ini juga jarak tanam yang tidak tepat. Jarak tanam yang tidak tepat juga pasti akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit. Kemudian umur produktif itu semakin berkurang, itu sendiri juga faktor penyakit tanaman kelapa sawit sendiri. Beberapa kasus di usia 22 tahun udah direplanting,
karena jumlah pokoknya sudah tidak mencapai 100 pokok per hektar yang dikarenakan banyak pohon yang tumbang akibat Ganoderma. Ini menjadi fokus kita sebagai seorang petani adalah bagaimana menjaga umur produktif ini supaya langgeng. Salah satunya adalah menghindarkan yang namanya Ganoderma. Sampai dengan hari ini, tadi malam juga ada yang ngomong bahwa ada yang pakai infus ini. Saya bilang belum ada yang paling efektif untuk menyembuhkan. Cara terbaik untuk Ganoderma adalah deteksi dini, sehingga kemungkinan pohon yang menyerang akan menjadi tidak menginfeksi tanaman-tanaman lainnya. Ini menjadi sangat penting. Kemudian umur produktif semakin berantakan juga adalah ketika kita sebagai petaninya tidak memahami yang namanya faktor pembatas faktor pembatas budidaya kelapa sawit itu sendiri. Lahan berpasir dengan genangan air yang itu sendiri. Ini akan menyebabkan umur produktif akan semakin cepat. Artinya bahwa 15 tahun, nggak nyampe 15 tahun sudah di replanting, karena mungkin tanamannya dalam kondisi yang mati sekali hidup tak mau dan sebagainya. Dan yang paling penting bahwa penggunaan bibit unggul adalah salah satu menjaga umur produktif itu sendiri. Jangan sampai kita umur 17 tahun sudah di replanting yang disebabkan karena mungkin produksinya sudah jauh banget, tinggal 10 ton per hektar per tahunnya, yang ini kemudian tonasenya juga nggak dapat. Nah, ini menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga umur produktif tanaman itu sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Memahami umur itu sangat penting, termasuk kita ya. Kita semakin lama semakin tua, yang harus kita harus kita mawas diri. Dan sekali lagi, produktivitas kita itu sangat tergantung umur. Pada umur tertentu kita pasti akan menurun. Yang dulunya mungkin daya pikir kita kecepatannya sekian, tapi sekarang kok segini doang ya. Faktor umur adalah sangat penting. Maka bagaimana menjaganya adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan umur tanaman. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.